bagiku. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Kasih-Mu bagai embun yang turun tiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Kasih-Mu bagai embun yang turun tiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu. Kasih-Mu bagai embun yang turun tiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Oh Tuhan, Kau Bapa yang baik. Yesus, Kau Bapakku yang baik. Tuhan, selamanya ku bersyukur kepadamu. Engkau Bapakku yang baik. Oh haleluya. Haleluya. Kasih-Mu bagaikan embun yang selalu baru tiap pagi. Yesus selalu ada bagi hidupku. Tuhan Yesus, oh ku bersyukur kepadamu, Kau Tuhan yang baik. Oh Tuhan, ku bersyukur, Kau Bapa yang baik. Kau tak pernah rancangkan yang jahat bagi hidup kami, Tuhan. Sembah Kau, ku sembah Tuhan selamanya. Kaulah Bapakku yang baik.
bagai embun yang turun tiap pagi, selalu baru bagiku. Janjimu menopang hidupku, ku percaya padamu. Kasih-Mu bagai embun yang turun tiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku, ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang baik. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Puji Tuhan, saudara-saudaraku sekalian yang kekasih, kita masih diberi kesempatan untuk bertemu satu sama lain. Pertemuan ini kita manfaatkan untuk mendengarkan firman Tuhan, ya. Untuk itu mari kita lebih dulu berdoa, ya saudara. Bapa yang di sorga, Engkau Allah yang maha hadir, dan Engkau hadir di tengah-tengah kami yang sedang ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus berkenan menguraikan sehingga kami dapat mengerti dan mengikuti jalan pimpinan Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kesempatan ini, saudara, saya ingin membagikan saudara-saudara sebuah ayat yang terdapat di dalam Mazmur 46 ayat 11 dan 12. Mazmur 46 ayat 11 dan 12, ya. Dikatakan begini, saudara. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Ayat 11, Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Selah. Puji Tuhan.
Saudara-saudaraku yang kekasih, ya, dalam ayat ini, di dalam ayat yang ke-11 ya, dikatakan diamlah dan ketahuilah. Diam. Kata diam ini, saudara-saudara, ya kita tahu diam itu sudah tidak ngomong-ngomong. Diam itu juga tidak bergerak. Ya. Tetapi di dalam kitab suci, kata diam itu mempunyai pengertian yang lebih dari itu. Dalam kitab suci, kalau kita baca bahasa aslinya, yaitu bahasa Ibrani, itu diamlah. Itu disebut rafat. Ya. Rafat itu ya diam, seperti tadi saya katakan diam. Tetapi rafat itu juga mempunyai pengertian mendekatlah. Ya. Mendekatlah. Diam dan ketahuilah. Ketahuilah itu artinya juga tahu. Ya. Tahu atau kenal. Lah, tahu dan kenal itu, kalau saudara ditanya, saudara tahu jalan HOS Cokro Aminoto? Tahu. Kenal itu jalan HOS Cokro Aminoto. Dulu namanya Jalan Jagalan. Ya. Tapi saudara, orang yang berkata tahu itu, dia tidak mengerti kenapa kok dinamakan HOS Cokro Aminoto. Ya, dia tidak tahu. Cuma dia tahu itu namanya HOS Cokro Aminoto. Tetapi tidak tahu kenapa kok dinamakan itu. Nah, oleh pemerintah, jalan ini disebut HOS Cokro Aminoto itu, dia seorang yang berjasa buat negara Indonesia. Ya? Dia berjasa karena jasanya itu besar, maka namanya itu diabadikan di jalan-jalan. Ya. Dan kita kan tidak tahu siapa HOS Cokro Aminoto, sebab dia lahir mungkin ratusan tahun sebelum kita. Ya, jadi kita tidak tahu. Nah, di sini kata diam itu kenal. Jadi bukan saja tahu, kenal, saya kenal. Misalnya ditanya, kenal be HOS Cokro Aminoto? Oh, saya kenal. Saya sering bertemu, sering
ngomong-ngomong mungkin kenal baik, siapa dia? Saya kenal. Itu kata kenal. Jadi kenal itu bukan, nek saudara ditanya, saudara kenal nama wali kota? Oh, tahu itu. Tapi karena dia wali kota kita tahu. Tetapi kita tidak tahu siapa itu wali kota. Ya. Dan belum pernah saya ketemu dia. Sama saja. Jadi kita itu kata kenal ini di dalam kitab suci itu bukan saja tahu, tetapi mempunyai hubungan, mempunyai pengertian yang lebih dalam tentang siapa yang kita kenal itu. Lah, upamanya kita ditanya, saudara itu kenal Tuhan Yesus? Oh, kenal. Tetapi hanya sampai kenal saja. Ya. Yesus harus ada di dalam diri kita. Yesus harus ada di dalam kehidupan kita. Itu namanya kenal. Ya. Nah, cuma upamanya, ya. Oh, saya kenal Yesus sebab saya ke gereja. Tapi nek saya keluar gereja terus lali. Kesibukan kita sehari-hari itu selalu Mbak Yesus selalu. Itu bukan termasuk kenal. Kenal itu, kenal Yesus itu berarti Yesus ada di dalam kehidupan kita. Ya. Nah, di sini dikatakan tadi diam. Tadi diam artinya mendekat, merapat sampai Yesus itu ada di dalam kehidupan kita. Ya. Diam dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa dan ditinggikan di bumi. Ini luar biasa, saudara. Ya. Belum ada manusia di dunia ini yang ditinggikan seperti Allah, itu belum ada. Mungkin ada, tetapi dia tidak sama dengan Allah. Ada orang yang ditinggikan upamanya raja. Raja itu segala-galanya. Ya. Raja itu segala-galanya sudah. Tapi raja terbatas karena dia manusia. Dia tidak mempunyai kekuatan seperti Allah. Dan dia tidak mempunyai kuasa seperti Allah. Nah, ini dikatakan diam. Berarti mendekatlah. Dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Saudara, ya, arti kata ditinggikan itu dijunjung
junjung tinggi, setinggi-tingginya. Ya. Jadi saudara, kesimpulannya ya, kita ini sebagai anak-anak Tuhan, kita bukan sudah puas, merasa cukup. Saya disebut anak-anak Tuhan itu sudah cukup, sudah puas. Sudah tidak perlu lebih mendekat lagi, tidak perlu. Pokoknya saya sudah cukup, sudah puas. Dan saya diberkati oleh Tuhan. Sehingga saudara-saudara, hubungan kita dengan Tuhan itu sebetulnya tidak ada. Ya, tidak ada, cuma pengakuan saja, tapi hubungannya tidak ada. Tetapi Tuhan menghendaki, ya, menghendaki saudara dan saya itu mendekat, ya, merapat. Ketahuilah, kenalilah, bukan saja kenal, tetapi mengerti, sampai mengerti siapa Allah itu. Ya, saudara harus mengerti Allah itu maha kuasa. Tidak ada kekuasaan dunia dan akhirat. Tidak ada kekuasaan jagat raya ini yang bisa berkuasa seperti Allah. Dan memang Allah yang menguasai ini. Dan Allah yang menguasai jagat raya ini, saudara. Allah cuma kita tahu, oh saya tahu Allah itu di surga. Lantas bagaimana Allah bisa menguasai jagat raya ini kalau kita hanya tahu Allah itu di surga? Nah, kita harus kejar terus. Nah, lantas ada kita mengerti Allah itu maha hadir. Jagat raya yang sampai ada orang ahli ukur, ya, manusia ahli ukur itu ngukur jarak besarnya apa itu jagat raya itu. Dia bilang ukurannya itu bukan lagi kilometer, ukurannya itu pakai tahun cahaya. Tahun cahaya itu, saudara, 1 detik tahun cahaya itu 300.000 kilometer. Jadi kalau saudara bisa punya kendaraan yang berkecepatan 1 detik 300.000 kilometer, ya, itu saudara baru tahu, oh itu 1 detik tahun cahaya. Tetapi jagat raya ini menurut ukuran para ahli yaitu tidak pasti, ya. Para ahli cuma kira-kira ukuran itu dikatakan jutaan tahun cahaya. Jadi tidak bisa dipikirlah luasnya akan jagat raya ini. Tetapi Allah dikatakan maha hadir. Tidak ada tempat yang tidak dihadiri Allah. Walaupun
jutaan kilometer tahun cahaya, itu tidak ada tempat yang tidak dihadiri Allah. Itu luar biasa, saudara. Lantas kita berpikir, manusia di dunia ini yang sekarang ini diperkirakan kurang lebih 7 miliar. Manusia di dunia ini dijumlah kurang lebih 7 miliar. Lah 7 miliar itu Allah yang maha hadir. Tidak ada satu manusia yang tidak diketahui oleh Allah. Oleh sebab itu, saudara, ya, kata diam, coba dekatilah Allahmu dan kenalilah. Ya, artinya kita itu ojo cuma pengertian kenal, oh aku kenal Allah. Tetapi kata kenalilah itu kita ini mempunyai hubungan yang erat. Dan kalau itu terjadi, saudara, ya, pertama-tama kehidupan kita di dunia ini terjamin, dijamin oleh Tuhan. Sebab kita ini tahu siapa Allah ini. Kita percaya pada Allah. Kita memberikan diri kita itu dipersembahkan pada perlindungan Allah. Maka dikatakan Allah itu akan menjamin hidup kita di dunia ini. Dan Allah menjamin untuk mencapai hidup yang kekal. Ya, saudara, sedikit renungan. Ya, dan saudaranya dibawa pada satu pengertian yang singkat tetapi padat. Dan saudara akan belajar diam. Artinya kita itu mendekat. Ya apa caranya mendekat itu? Yaitu kita memberi diri kita ini dijamah oleh Roh Kudus. Supaya Roh Kudus membawa kita ini lebih mengerti siapa Allah yang kita sembah itu. Ya. Nah, biar dengan ini, saudara, hidup kita di dunia ini, tidak usah kita ini gelisah. Tidak usah kita ini khawatir. Karena hidup kita itu di dalam tangannya Allah. Puji Tuhan, saudara, kiranya sedikit renungan ini akan membawa kita lebih mengerti siapakah saya ini, siapa. Dan Allah itu siapa, kita lebih mengerti. Bukan saja mengerti, kita lebih mendekat, merapat, intim dengan Tuhan. Ya, puji Tuhan. Ayo kita berdoa, ya saudara. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Moga kiranya firman Tuhan ini sungguh mengetuk hati kami. Roh Kudus menjamah hati kami, membawa kami mendekat, merapat, intim dengan Tuhan.
supaya hidup kami di dunia ini terjamin dalam menghadapi masalah dunia ini, dan kami mempunyai masa depan, yaitu hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. Biar damai sejahtera Bapa, berkat rahmat kasih Yesus Kristus, persekutuan oleh Roh Kudus atas saudara-saudara semua sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara semua. Amin.